Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livi Haris dari kelas 2D4 Teknik Komputer A NRP 221619128. Nah, di sini yaitu merupakan proyek akhir smart home system di mana diharapkan proyek ini bisa menjadi solusi di proses kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat 3 hal, yaitu mengecek suhu kamar dengan indikator LED RGB dan output kipas, lalu kontrol LED RGB dengan Bluetooth. Yang ketiga yaitu alarm dengan output buzzer. Nah, proyek ini yaitu merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya, yaitu temperature monitoring device. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, untuk mengukur suhunya sama dengan proyek sebelumnya, yaitu di sini terdapat ICM35, di mana akan membaca suhu sekitar, lalu outputnya yang berupa tegangan akan masuk ke IC LM741. Nah, di LM741 di sini akan dikuatkan tegangannya sebesar 2 kali. Lalu outputnya di sini akan menjadi input dari ESP32. Nah, selanjutnya dari ESP32 ini setelah diprogram, outputnya yaitu berupa LED RGB di sini sebagai indikator dari suhu yang dibaca dari LM35. Lalu di sini juga terdapat output kipas. Kipasnya di sini digunakan motor DC. Saya menggunakan motor DC 3-6 volt. Nah, untuk menggerakkan ini digunakan driver motor L298N. Driver ini sudah terhubung dengan VCC 5 volt. Lalu VCC di sini untuk menjalankan driver motornya. Lalu di sini terdapat untuk programnya seperti YouTube dan display, kemudian tinggal di monitor. Di sini didapatkan suhu bisa 37, lalu karena di bawah 30 maka kemudian menyala yaitu hijau, lalu kipasnya on, tetapi pencahayaan-nya on half, sehingga kesehatannya 50%. Ini dapat dilihat di worksheet. Sudah kita terkurang nilai suhunya. Lalu untuk di sendiri yang bisa dilihat di sini berwarna hijau lampunya yang menyala. Lalu untuk kipasnya ini. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol LED RGB dengan Bluetooth. Untuk ini sendiri membutuhkan
LED RGB. Nah, LED RGB-nya di sini disambungkan dengan masing-masing pin dari ESP, yang merah di sini yaitu pin 13, green untuk 12, dan yang blue ke 14. Nah, untuk programnya di sini sudah didefinisikan terlebih dahulu. Untuk yang tadi pin 14 itu LED biru didefinisikan sebagai variabel leg 1, yang green pin 12 yaitu leg 2, lalu LED merah yaitu pin 13 oleh variabel leg 3. Nah, kemudian di sini untuk memulai Bluetooth-nya, di sini terdapat fungsi start Bluetooth, yaitu untuk menyambungkan dengan atau menyalakan Bluetooth di ESP32. Selanjutnya yaitu kemudian di sini terdapat fungsi ESP SPTCB. Di sini berfungsi untuk mengontrol callback dari event-event yang terjadi, seperti untuk yang ini yaitu ketika ada atau ketika telah terkoneksi dengan Bluetooth, lalu ini ketika yang close di sini ketika koneksinya terputus. Nah, di sini terdapat ESP SPP data IMD EVT di sini untuk ketika terdapat data yang dikirim oleh Bluetooth. Nah, data yang diterima tadi akan disimpan di data. Lalu di sini len di sini untuk menyimpan panjang dari data tersebut. Nah, untuk datanya sendiri dimasukkan ke variabel data HP. Nah, di sini juga terdapat penginisialisasian null. Di sini digunakan untuk menghilangkan random karakter di belakang data. Nah, panjang dari data tadi, data yang dikirimkan ketika sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi setFlight. Nah, ketika panjang data yang diterima yaitu sama dengan 8, nah di sini menginisialisasi variabel int dengan angka 1, lalu data HP yang diterima akan masuk ke variabel com. Untuk kondisi yang ini digunakan untuk alarm di proses selanjutnya. Nah, untuk yang lampu LED di sini cukup di fungsi set light. Nah, di sini data HP tadi
ditampilkan, lalu masuk ke pengondisian. Nah di sini strcmp di sini berfungsi untuk mengcompare atau membandingkan isi dari data HP dengan string 1. Apakah keduanya ini sama? Nah, kalau sama maka akan bernilai 0. Nah jika sama, yaitu bernilai sama dengan 0, lalu masuk ke pengkondisian lagi. Nah ketika LED 1 ini sama dengan 0 atau LED 1 ini dalam keadaan mati, maka LED 1 akan di set high. Nah lalu di sini LED 1 akan di inisialisasi dengan angka 1, menandakan kalau LED 1 menyala. Lalu kondisi lainnya yaitu LED 1 dalam keadaan menyala, lalu ketika diinputkan angka 1, maka light 1 di sini akan di set low. Nah, ini berarti akan mati. Lalu masuk ke pengkondisian kedua. Nah, dibandingkan apabila data HP di sini sama dengan 2, maka LED apabila mula-mula LED-nya mati, yaitu light 2 akan di set high. Jadi light 2 akan menyala. Di sini itu lampu hijau akan menyala. Nah, di sini LED 2 sama dengan 1 di sini menandakan kalau light tadi sudah menyala. Lalu kondisi lainnya ketika sebelum dikirim datanya, LED di sini sudah menyala. LED-nya sudah menyala. Maka ketika dikirim datanya, light 2 akan di set low hingga light 2 akan mati. Ini menandakan kalau LED-nya mati. Lalu masuk ke pengkondisian yang ketiga, yaitu ketika data yang diinputkan yaitu 3, maka ketika LED 3 ini mati awal mulanya, lalu ketika dikirimkan data 3, maka light 3 ini akan di set high, akan menyala. Nah, ketika mula-mula LED sudah menyala, maka light 3 ini akan di set low. Kalau mula LED mati terus diberi input, maka LED akan menyala. Namun ketika awal mulanya LED sudah menyala, ketika diberi input maka LED tersebut akan mati. Kemudian di sini juga terdapat pengkondisian untuk mengatur kecepatan dari kipas. Nah, di sini ketika data yang dimasukkan 4, maka ketika kipasnya mula-mula mati, maka akan dijalankan MCPWM on. Di sini on yaitu 100 dengan duty cycle 100%. Nah, di sini untuk dikirimkan ke monitor, responnya on. Di sini cekan Nah, di sini cekannya bernilai 1 menandakan tadi sudah dibebaskan oleh MCPWM on. Lalu ketika else di sini maksudnya yaitu ketika mula-mula kipas sudah hidup. Lalu kemudian diberi input 4, maka kipas tersebut akan mati. Menjalankan MCPWM off. Nah, di sini cekannya menandakan mati setelah dijalankan MCPWM off. Kemudian ke pengkondisian selanjutnya yaitu ketika data yang dimasukkan 5, maka ketika mula-mula fannya mati, kipasnya mati, maka akan menjalankan MCPWM third quarters, di mana
duty cycle-nya yaitu 75%, sehingga C-Fan di sini akan diberi nilai 1, menandakan kipas hidup. Lalu kondisi else di sini yaitu ketika C-Fan sudah menyala lalu diberi input 5, maka kipas akan menjalankan MCPWM off, yaitu kipasnya akan mati. Di sini menandakan kipasnya sudah dimatikan. Lalu sama dengan sebelumnya, yaitu ketika dimasukkan input 6, ketika mula-mula kipasnya mati, lalu dijalankan MCPWM on half, dimana duty cycle-nya 50%, maka di sini C-Fan-nya akan bernilai 1, itu artinya hidup. Di sini ketika kondisi lainnya yaitu ketika sebelumnya kipasnya sudah menyala lalu diberi input 6, maka kipasnya akan mati. Kurang lebih sama dengan yang LED tadi. Jadi ketika ingin mematikan LED atau kipas, kita cukup menekan angka yang sama. Lalu di sini ketika inputnya 7, ketika kipasnya awal mulanya mati, lalu menjalankan MCPWM 1/4, dimana duty cycle-nya 25%, lalu di sini C-Fan-nya bernilai 1, sedangkan kipasnya sudah hidup. Lalu di sini else ketika C-Fan-nya mula-mula 1, maka ketika di input 7 akan menjalankan MCPWM off, itu kipasnya mati. Perbedaan dari besar duty cycle ini yaitu semakin besar duty cycle-nya maka semakin cepat kecepatan putar dari kipas atau motornya. Yang selanjutnya bisa dilihat di ini. Ketika saya akan mencoba untuk menginputkan melalui terminal menggunakan aplikasi Bluetooth Arduino Bluetooth controller. Di sini ketika saya inputkan 1, maka dapat dilihat di sini yang sebelah atas yaitu yang berwarna biru di sini merupakan LED controllernya, lalu yang di bawahnya yaitu yang berwarna hijau merupakan indikator dari suhunya. Ketika diinputkan 1 lagi, dan ketika diinputkan 1 lagi, maka lampunya yang tadinya berwarna biru akan mati. Lalu ketika diinput dengan 2, lampu berwarna hijau menyala. Dan ketika diinputkan 2 lagi, maka lampunya akan mati. Selanjutnya yaitu ketika diinputkan dengan angka 3,
Seperti dilihat di sini yang menyala yaitu berwarna merah. Begitupun ketika dimasukkan angka 3 lagi, yaitu akan mati. Kemudian ketika diinputkan angka 4 ini tadinya yang berwarna hijau, lampunya berwarna hijau menandakan metode tadi yaitu on hard, yaitu tadinya 50, duty cycle-nya 50. Di sini karena di set dengan 4, maka duty cycle-nya menjadi 100%, sehingga kecepatannya bertambah. Lalu ketika di set 4 lagi, maka kipas-nya akan mati. Lalu di sini ketika kita men-set ke 5, yaitu duty cycle-nya tadi back to atas, yaitu duty cycle-nya 75%. Nah, di sini kecepatannya juga yang tadinya 50 menjadi 75, sedikit lebih cepat. Walaupun ketika diketik 5 lagi, berarti akan mati. Begitu seterusnya sampai untuk yang 6 dan 7 tadi. Untuk selanjutnya yaitu alarm dengan output buzzer. Nah, untuk rangkaiannya yaitu buzzer dihubungkan dengan switch di sini, lalu disebutkan kalau yang di tengah di sini dihubungkan ke pin 4 dari ISP. Untuk programnya di sini pin 4 didefinisikan sebagai ini, lalu masuk ke fungsi main. Nah, di dalam fungsi main ini terdapat inisialisasi SMTP. Ini digunakan untuk SMTP di sini untuk mendapatkan waktu dari server pool. Kemudian nah, di sini terdapat fungsi get time. Fungsi get time di sini berfungsi untuk mengambil waktunya. Nah, fungsi get time ini di sini ditambahkan dengan 3600 dikali 7. Ini dikarenakan WIB waktu Indonesia bagian barat merupakan GMT plus 7. Lalu di sini juga dibedakan antara jam dengan detik. Lalu untuk jamnya di sini ditampilkan ke monitor. Selanjutnya di sini masuk ke perulangan while. Ini akan mengulang selamanya. Lalu masuk ke fungsi get time tadi. Lalu masuk ke pengkondisian, dimana
digunakan strcmp di sini untuk meng-compare antara detik dengan string 00. Jadi ketika detik ke 00 di sini, maka akan dijalankan fungsi http request task. Di sini http request task untuk membaca ADC. Jadi tiap detik ke 00 akan dibaca nilai ADC-nya. Lalu masuk ke pengondisian di mana int sama bernilai sama dengan 1. Ini masuk ke fungsi isps sppcb. Nah, yang tadi ini ketika data yang dimasukkan memiliki panjang karakter banyak 8, maka variabel int di sini akan diisi dengan nilai 1. Di sini menandakan bahwa alarm sudah di set atau terdapat input alarm. Lalu di sini di copy data yang terdapat di variabel data HP akan dimasukkan ke variabel com. Nah, di sini int di sini bernilai sama dengan 1. Jadi ketika tadi sudah dimasukkan input, lalu int-nya kan akan bernilai 1. Nah, berarti di sini menandakan terdapat input alarm. Nah, di sini masuk ke pengondisian di mana di compare antara data yang dimasukkan oleh Bluetooth tadi dengan jamnya, apakah sama. Nah, ketika sama, maka akan dijalankan fungsi set timer. Nah, di sini fungsi set timer Nah, di sini akan di printf alarm berbunyi ledc test duty dan update duty. Di sini fungsi untuk memberikan PWM kepada buzzernya, karena di sini digunakan buzzer pasif, di mana berbeda dari buzzer aktif. Buzzer pasif di sini tidak akan langsung menyala ketika diberikan tegangan, sehingga buzzer pasif di sini memerlukan sinyal osilator untuk menghidupkannya. Dan di sini terdapat LED set duty dan update duty. Nah, di sini diberikan delay sebanyak 5000 milisecond atau 5 detik untuk alarmnya berbunyi. Lalu selanjutnya yaitu alarm akan mati setelah 5 detik. Ini akan di set low. Nah, kemudian setelah di set low tadi, dipastikan alarmnya sudah mati. Lalu variabel int di sini akan diisi dengan nilai 0, menandakan alarmnya sudah mati. Lalu di sini dapat delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi
data dikirim itu per 1 detik. Namun untuk pengambilan dari nilai ABC-nya yaitu tiap 1 menit, yaitu pada detik ke 00. Nah, kalau yang ini itu jam di sini itu ditampilkan setiap 1 detik. Ini selanjutnya di monitor. Nantinya ketika kita mencoba untuk membunyikan alarm, nah di sini ketika diinputkan sekarang jam kalau untuk 8 karakter tadi yaitu 2 digit jam, 2 digit menit, dan 2 digit jam, 2 digit menit, 2 digit detik, dan 2 buah titik 2. Set 25. Nah, di sini sudah dikirimkan waktunya. Alarm akan berbunyi selama 5 detik, yaitu dari detik ke-25 ke detik ke-30, dari detik ke-26 ke detik ke-30. Nah, sekian project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.